Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syafid Alwi SPD MPD yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami untuk dapat menjelaskan atau memaparkan terkait materi membiasakan diri menjadi contoh. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama ada Olimpiar Kanzali Suara, yang kedua ada Betty Nurhanafi, yang ketiga ada Siska Rahayu, yang keempat ada Etsa Maulana, yang kelima ada Aulia Oktaviani, yang keenam ada saya sendiri Melani Rahmatika Devi, yang ketujuh ada Salma Asmi Ardiani, yang kedelapan ada Idris Effendi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota dari kelompok kami. Seorang pemimpin perlu melakukan adanya membiasakan diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata membiasakan adalah menjadikan lazim atau umum. Membiasakan memiliki dua arti. Membiasakan berasal dari kata dasar biasa. Membiasakan adalah sebuah hanonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Membiasakan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga membiasakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi, dapat disimpulkan, membiasakan diri adalah usaha untuk melakukan kegiatan dalam hal positif untuk dilakukan berulang-ulang. Menunjukkan nilai-nilai positif dalam diri kepada seluruh partner. Yang pertama, nilai kejujuran. Nilai kejujuran menurut Sugiono dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan jujur adalah salah satu sifat pemimpin yang sangat penting bagi kehidupan. Yang kedua, nilai kemandirian. Menurut Samrun, suatu sikap pemimpin yang memungkinkan melakukan atas dorongan sendiri. Yang ketiga, nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan, dan ketentuan yang menggunakan segala sesuatu tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Yang keempat ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Poin yang kelima yaitu adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan tidak berhenti sebelum tujuan atau target tercapai. Kerja keras mengutamakan aspek kepuasan pada hasil akhir sehingga semua proses harus dijalani dengan penuh semangat. Poin yang keenam yaitu keadilan. Keadilan merupakan suatu sikap di mana seseorang tidak memihak kecuali kebenaran, serta mampu berlaku adil kepada setiap orang sesuai dengan haknya yang diperoleh atau suatu kondisi kebenaran secara moral, dan tidak berpihak karena persahabatan, kesetaraan ras, kebangsaan, atau agama. Yang ketujuh, komunikasi. Pemimpin menggunakan komunikasi untuk menginspirasi dan menyatukan orang-orang di sekitar pada tujuan dan identitas umum, dan untuk memastikan bahwa visi dan strategi dipahami dan diterima secara mendalam oleh karyawan. Yang kedelapan, memiliki pemikiran terbuka. Pemikiran terbuka artinya suatu kemampuan untuk dapat menerima dan menyeleksi dengan kritis berbagai masukan dari orang lain, baik itu berupa ide, pandangan, data, teori, ataupun kesimpulan. Jadi, dengan open-minded ini, diharapkan para pemimpin bisa mengontrol egonya sendiri dan mendengarkan saran dari anggota ataupun orang-orang yang ia pimpin. Yang kedua yaitu membiasakan bertindak sesuai nilai-nilai positif dalam diri. Membiasakan bertindak sesuai nilai-nilai positif dalam diri. Yang pertama, proaktif. Pemimpin wajib secara proaktif melatih dirinya untuk memiliki emosi yang berlogika positif.
Sebab tanpa emosi dalam logika positif, pemimpin akan berada dalam ketidakpastian emosi diri. Yang kedua yaitu emosi positif. Pemimpin yang emosinya berlogika positif pasti tidak akan menyalahkan orang lain atas ketidakmampuannya, serta tidak akan melemparkan masalah kepada orang lain di sekitarnya. Ia pasti akan mengambil semua tanggung jawab secara utuh dan total untuk memberikan hal-hal terbaik buat semua pihak. Yang ketiga, bijak. Pemimpin yang bijak tahu diri untuk belajar dan berlatih agar mampu meredam semua emosi negatifnya, sehingga ia bisa melakukan pendekatan pada semua bawahan dengan emosi positif dalam logika kerja yang saling menguntungkan. Dalam dunia kepemimpinan yang penuh dengan tantangan berat, pengaruh emosi dalam logika berpikir positif akan menjadi kunci sukses kepemimpinan. Pemimpin harus mulai memikirkan untuk belajar menjadi lebih sabar, lebih optimis, lebih yakin, lebih bertanggung jawab, lebih peduli pada kehidupan yang lain, dan lebih fokus pada diri sendiri. Yang ketiga, cerdas. Pemimpin hari ini haruslah cerdas meningkatkan semua potensi dirinya ke arah yang lebih berkualitas. Untuk itu, pemimpin harus menjadi lebih sadar diri, meningkatkan semua sifat baik, sikap bijak, serta profesionalisme dalam semua aspek kepemimpinan. Ia harus mau membangun keseimbangan hidup dengan fokus pada fisik tubuh, intelektual diri, emosi diri, spiritual, dan dimensi sosial dalam kehidupannya. Untuk selanjutnya yaitu ada kerendahan hati. Bekerja di lingkungan multibudaya, sebagaimana halnya kasus umum di Asia, kerendahan hati merupakan sebuah nilai penting yang sangat mempengaruhi kualitas komunikasi organisasi maupun perusahaan. Menyesuaikan pada gaya komunikasi orang lain, bahasa atau sehari-hari untuk mengurangi jarak budaya dan sosial akan menumbuhkan rasa persahabatan antara anggota tim dan manajer. Kemudian, kemampuan sosial. Kemampuan sosial ini berguna demi terciptanya kepercayaan baik antar pemimpin dengan bawahan ataupun bawahan dengan pemimpinnya. Kemampuan sosial berkaitan dengan etika bagaimana individu berinteraksi dengan yang lainnya. Bersikap baiklah kepada bawahan, tanamkan iklim yang nyaman dalam lingkungannya kepemimpinan, kita dapat saling menolong, bekerja sama, bersikap terbuka, ramah, bergaul dengan luas, sehingga tidak ada ketakutan yang terjadi antara sesama individu dalam lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kompetensi. Pemimpin harus berkompeten dengan setiap situasi yang dialaminya, sehingga kompetensi yang kita miliki berguna bagi setiap situasi yang dihadapi. Pemimpin yang berkompeten adalah seorang pemimpin yang cakap, kuat, berpendirian teguh, memiliki pemahaman yang baik terhadap suatu situasi, dan mampu menyesuaikan keputusannya baik dari segi etika, moral, dan sebagainya. Terdapat 3 sudut pandang yang dapat dilihat dari diri pemimpin yang berkompeten. Pertama, dapat dilihat dari karakter orang tersebut. Karakter orang tersebut antara lain adalah pekerja keras, optimis, kreatif, ketahanan mental, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap apa yang ia pegang. Yang kedua, kita dapat melihat dari sisi pengetahuan luas akan mampu mengukur keputusan atau kebijakan yang akan dibuat, mengembangkan pikirannya tentang bagaimana bertindak secara efektif, sistematis, dan efisien. Yang ketiga, dapat dilihat dari kecakapannya. Kecakapan pemimpin terletak pada bagaimana ia mampu mengintegrasikan kemampuannya dalam berhubungan antar sesama manusia, serta menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam organisasi ataupun perusahaannya. Kemudian ada motivasi dari diri sendiri. Seorang pemimpin harus memiliki motivasi dari diri sendiri sebelum memotivasi yang lain. Pemimpin yang dalam dirinya penuh motivasi akan berbeda dengan pemimpin yang menjalankan tugasnya karena terpaksa. Pemimpin yang memiliki motivasi bagi dirinya akan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya, berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin, memiliki usaha yang lebih keras, lebih giat, serta mampu memberi teladan bagi orang lain lewat pandangan-pandangan hidup yang menjadi motivasinya.
Yang ketiga adalah memulai menjadi pemimpin dengan mempersuasi orang lain. Untuk mempengaruhi atau menggerakkan para bawahan, seorang pemimpin harus mampu melakukan persuasi dan memberi perintah dengan baik. Persuasi bertujuan untuk memaksa tetapi mempengaruhi sikap orang lain dengan cara halus, tidak kasar, atau dengan paksaan. Sehingga dalam keadaan tertentu, orang-orang akan bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang melakukan persuasi, namun sesuai pula dengan keinginannya. Pengertian dari persuasi ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membujuk orang lain agar melakukan tindakan yang diperintahkan. Dalam pelaksanaan pemberian perintah mengandung adanya kekuasaan dan kekuatan. Kekuasaan adalah wewenang dari pemerintah ditambah dengan kemampuan untuk memaksakan perintah. Ketaatan perintah disebabkan karena wibawa pemimpin yang timbul dari kelebihan-kelebihan yang ada pada diri pemimpin. Perintah menunjukkan adanya hubungan antara atasan dengan bawahan. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat dilakukan pemimpin untuk bisa mempersuasikan orang lain atau bawahannya. Yang pertama, pemimpin harus bisa menjadi sumber yang menyebarkan sikap positif. Sikap positif merupakan suatu kebiasaan yang perlu dibawa di lingkungan kerja untuk menjaga mentalitas agar tetap positif sehingga akan memotivasi orang lain dan juga dalam diri. Kedua, mengenal diri dan anggota tim. Mengetahui kelemahan dan kelebihan, baik diri sendiri maupun anggota tim, merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil terbaik dalam tim. Pemimpin harus bisa mengembangkan keterampilan tersebut dan menggunakan sumber daya dengan baik untuk keuntungan semua orang. Ketiga, pemimpin harus percaya diri dengan keputusan yang sudah dibuat. Menjadi pemimpin harus memiliki rasa percaya diri dan tidak mudah khawatir ketika menghadapi masalah, sehingga anggota tim tetap tenang dalam menghadapinya. Sikap tenang yang dimiliki pemimpin dapat menunjukkan bahwa pemimpin berfokus pada tujuan yang besar. Keempat, mendelegasi atau menunjuk pekerjaan kepada bawahan agar membuat tim merasa percaya diri. Pendelegasian pekerjaan yang baik ialah pendelegasian yang mampu menggunakan kekuatan orang dengan baik dan menciptakan tantangan positif yang dapat mengembangkan keterampilan anggotanya. Kelima, menjaga perkataan dan janji telah diucapkan pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan akan menjadi contoh anggota-anggotanya. Salah satunya dengan menjaga setiap perkataan dan janji yang diucapkan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemimpin merupakan orang yang berkomitmen dan dapat dipercaya. Keenam, memotivasi anggota tim agar terus tumbuh. Pemimpin dapat memotivasi anggota tim agar menjadi lebih baik, sehingga para anggota dapat terus tumbuh dan tidak berjalan di tempat. 7. Konsisten dengan nilai yang ditetapkan. Karyawan merupakan salah satu cerminan dari nilai-nilai yang pemimpin tetapkan di dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Kepemimpinan yang sukses mengharuskan pemimpin melakukan hal yang benar untuk tim dan bisnis. Jadilah sosok pemimpin yang mampu memberikan teladan yang baik di setiap bidang pekerjaan. Kedelapan, pemimpin menggunakan bahasa tubuh yang positif. Dalam menerapkan persuasif, pemimpin tidak hanya mengatakan hal yang benar, tetapi juga bisa dengan menggunakan bahasa tubuh yang baik. Ada beberapa bahasa tubuh positif yang bisa diterapkan, misalnya dengan berjabat tangan, menggunakan nada suara yang antusias, tidak menyilangkan lengan saat berhadapan dengan orang lain, mempertahankan kontak mata, dan lain sebagainya. 9. Tidak menyembunyikan kelemahan dan saling terbuka. Seorang pemimpin yang persuasif tidak menutupi hal negatif dari diri sendiri
dan selalu bisa terbuka dan jujur mengungkapkan kelemahan serta kekurangan dalam diri. Yang terakhir, menjadi pendengar yang baik terhadap bawahannya. Mendengar adalah salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan untuk membangun hubungan dengan orang lain dan membuat mereka berada di sisi Anda. Saat mendengar orang berbicara, maka hal ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang orang lain katakan. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi yang kami bahas. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan contoh video ataupun sebuah video tentang kepemimpinan. Okay, class. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I've got in here, I'm going to give you a pass on the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, who do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful, that listens to what the people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and then just pass it around. Let everybody get a look at it. So what do you see in there, Joe? I see a mirror. I see myself. Okay, good. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change, when you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders, now more than ever. I believe in you. It's time for you to believe in yourselves. Baik, seluruh materi sudah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.